yang benar, lengkap, dan sempurna. Setuju? Kurang suaranya. Setuju? Setuju. Kita akan mengikutinya sehingga persetujuan saudara ada dasar kebenaran firman Tuhan, bukan ikut-ikut. Kita akan lihat saudaraku di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kita akan start dari situ. Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Perikopnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saya akan baca ayat ganjil, saudara, ayat yang genap 17 kita ucapkan sama-sama. Dia bilang begini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat yang ke-15, Yesus menjawab, katanya kepadanya itu artinya Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 17, 1, 2, 3. Lalu terdengarlah dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, agama Kristen atau kekristenan sedikit berbeda. Bukan sedikit, banyak perbedaannya dengan kepercayaan yang lain. Kenapa saya bilang begitu, saudaraku di dalam Tuhan? Kalau saudara mulai belajar seluruh kepercayaan yang ada di muka bumi ini, kebanyakan mereka memulai sesuatu dari bawah ke atas. Dengar baik-baik. Kebanyakan kepercayaan yang lain, kebanyakan mereka memulai sesuatu apapun itu, saudara, mereka memulainya dari bawah ke atas. Tapi kekristenan bukan, saudaraku. Dia punya corak yang berbeda. Kenapa saya bilang punya corak yang berbeda? Kekristenan atau teologi Kristen, dia dari atas ke bawah. Artinya yang dari atas turun untuk menjangkau yang di bawah. Kita akan lihat kenapa tidak dari bawah itu ke atas. Kan pujian penyembahan kan dari bawah ke atas. Kenapa teologianya harus dari atas baru ke bawah? Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat beberapa ayat dasar lebih dulu sebelum saya masuk di dalam arti kata pentingnya baptisan Kristen dan maknanya bagi saya dan saudara. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bisa ditampilkan? Iya. Saudara lihat di situ, bukan kamu yang memilih apa? Aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
damai abadi. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini ayat itu mulainya, lalu kita lihat lagi Filipi 1 ayat yang ke-6. Ini dasar dulu saudara sebelum kita masuk. Filipi 1 ayat yang ke-6 dia bilang begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia di situ saudara lihat bukan I kecil tapi I besar, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang berikut saudaraku di dalam Tuhan, Filipi 2 ayat yang ke-13. Ini sekedar duluan untuk mendasari penjelasan saya nanti. 2 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-13 saya salah ngomong. Ayat yang ke-13 saudara, saya baca. Dia bilang begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku di dalam Tuhan, bahkan masih ada ayat-ayat yang lain. Roma 11 ayat 36, dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Saudaraku di dalam Tuhan, kenapa saya singgung ini saudara? Supaya kita sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan anugerah yang sempurna dan pemberian yang baik, itu tidak berasal dari bawah, tapi itu berasal dari atas. Dan itu sempurna, itu langgeng, itu kekal abadi, tidak bisa digeser, tidak bisa dicuri oleh apapun. Selama ini kata pentingnya juga, karena kita punya free will. Selama engkau tetap menyerahkan seluruh hidupmu sama Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, segala sesuatu, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan terhilang, jemaat-jemaat Tuhan terhilang saudara? Kebanyakan mereka bukan hilang karena keluar dari gereja, tapi kebanyakan kita saudaraku di dalam Tuhan, kita mudah berbuat dosa, kita mudah jatuh, kita mudah ambruk karena kita keluar dari hadirat Sang Bapa. Kenapa saya bilang kuncinya di sini? Karena segala sesuatu yang baik itu untuk saudara punyai, tanpa saudara andalkan manusia, tanpa saudara andalkan siapapun, kekuatan siapapun yang ada di tengah-tengah dunia, tidak jilat orang untuk mendapatkan sesuatu. Engkau harus tahu kata kunci. Engkau cuma rasa dipuaskan kecuali engkau belajar membangun tata dan hadirat Tuhan di dalamnya. Dan segala sesuatu yang keluar dari situ, yang meluber dari situ, itu memuaskan, itu melepaskan, itu membenarkan, itu membangkitkan, bukan menyakitkan, tapi memberkati. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Kenapa penting? Karena kekristenan segala sesuatu dimulai dari sorga, baru dibawa ke bumi. Dan pola itulah yang orang gagal untuk mempraktekannya, termasuk saya dan saudara. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan? Karena kalau kita mau itu jadi realitas di dalam kehidupan kita, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Itu kuncinya di situ saudara. Kita akan lihat sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa
baptisan Kristen itu benar, lengkap, dan sempurna. Kita akan melihat beberapa poin penting untuk kita masuk ke dalam persyaratan yang benar, untuk kita ada di dalam sesuatu yang benar. Kita kembali kepada Matius, saudara, ayat yang ke-15. Kita sentral dari situ. Dia bilang begini. Lalu Yesus menjawabnya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun apa? Menurutinya. Ada 3 poin sebagai penjelasan awal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kenapa saya mau ini saya sampaikan? Karena sekitar akhir bulan ini atau pasca ini ada sekitar 13 orang atau 14 orang dari anak muda sampai orang tua yang menerima baptisan. Kenapa saya penting pelajaran ini, saudara? Supaya kita punya dasar yang kuat, supaya kita punya apa yang saya lakukan, yang sedang saya lakukan, dan mengapa saya lakukan. Ini sangat penting di dalam kehidupan. Kalau orang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dan mengapa dia lakukan, itu akan terjadi sebagai rutinitas atau formalitas, saudara. Tapi bukan sebuah kebenaran yang akan mempengaruhi kehidupannya, dan dia betul-betul antusias di dalamnya, dan dia berjalan di dalam kebenaran itu dalam pengertian yang benar, sehingga orang lain ngomong A ngomong B, dia tetap punya pendirian karena dia mengerti dengan baik. Kata yang pertama, demikianlah. Sebelum kita masuk ke kata demikianlah, pengertian kata baptisan itu sendiri berasal daripada kata bahasa Yunaninya, yaitu bapto. Itu kata dasarnya yang artinya baptis. Setelah dia mendapatkan sisipan inis, baru terjadi baptisan. Lalu dari bahasa aslinya apa? Baptiso. Saudara, memang di muka bumi ini ada beberapa pola baptisan. Ada yang sistemnya diviti dengan air. Kalau kami orang Sabu itu, maaf kata, orang Sabu itu, saudara, kalau kami dulu, kalau kami mau kasih dingin rumah itu, ambil air putih, lalu kita viti semua rumah. Artinya kasih dingin. Baptisan percik itu ada, tapi beda katanya. Bapto atau baptiso itu yang artinya ditenggelamkan, artinya sesuatu benda yang saudara angkat lalu ditenggelamkan untuk jadi sebuah cairan menutupinya, lalu diangkat kembali. Itu bapto atau baptiso. Sedangkan rantiso ini yang artinya diviti dengan air, dan itu berkembang sejak Portugis datang untuk menjelajah seluruh bumi, dan mereka menyebarkan agama. Jadi beda. Yang dibawa oleh Tuhan bukan rantiso, tapi baptiso, saudara. Ini mengenai pola dulu. Jadi kita setuju dulu, sepakat dulu di sini. Bapto atau baptiso itu artinya membiarkan satu benda ditenggelamkan ke dalam air lalu diangkat kembali. Pertanyaan saya begini, penerapan yang dibuat oleh Yesus yang mana? Rantiso kah atau baptiso? Atau ada lagi satu baptisan, orang angkat bendera lalu ada orang yang lewat? Itu kebanyakan bala keselamatan yang pakai itu. Tapi saudara
bukan ikut agama atau organisasi. Kita ikut Tuhan yang asalnya dari surga, yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada seorang pun yang bisa menatap wajah Bapa kalau dia tidak tinggal di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Bapa kalau dia tidak tinggal dan tetap berakar berbuah di dalam Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Tinggal begini, saudara. Saya evaluasi hidup saya, saudara evaluasi hidup saudara. Engkau tinggal di dalam Kristus kah? Atau kita di luar? Kristus itu kebenaran, saudara. Jadi kalau saudara mau menyatu dengan Kristus, langkah yang pertama, engkau menyatu dengan firman. Sebagaimana engkau hormati firman, demikianlah engkau hormati Tuhan. Amin. Jadi kita sudah setuju. Di awalnya, berarti saudaraku di dalam Tuhan, kita lihat pola baptisan yang dibawa oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Kenapa kita harus mengikuti pola Kristus, saudara? Coba munculkan dulu 2 Petrus, pertama Petrus pasal 2 ayat 21 dan 22. Ini menjadi dasar. Kenapa kita ikuti pola Kristus? Pertama Petrus pasal 2 ayat 21 mulainya. Sudah kok? Oh ya. Saya baca dari situ. Dia bilang begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya ini, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini penting. Jangan ngomong-ngomong saja. Ini sangat penting. Dasarnya kita pegang. Kenapa saya teladani Kristus? Kenapa saya harus ikut polanya dia? Kenapa saya harus fokus sama Tuhan? Kenapa pandanganku tidak boleh beralih daripada Tuhan kepada yang lain selain Tuhan? Ada dasarnya, saudara. Karena dia yang harus kita teladani. Ini ayat dasarnya, saudara. Kita kembali ke Matius pasal 3 tadi, ayat yang ke-15. Saya harap yang akan mau dibaptis atau yang mungkin, pokoknya kita semua, saudara, simak baik-baik, lalu sampai di rumah selidiki dengan baik. Saya dulu, saudara, saya 2 kali dibaptis. Ini saya mau saksi dulu sebelum kita jelaskan ini. Pada waktu tahun 1986, ada satu penginjilan besar-besaran di kota Kupang, dan kegerakan anak muda itu begitu besar. Dan saya sampai di Kupang, saudara, saya ikut pada tahun 86, sekitar bulan Juni atau Juli, kalau tidak salah, tidak terlalu hafal. Tapi tahunnya pasti 86. Kami ikutin semua, saudara, dan kami pergi untuk celupi camplong. Ada satu kolam di situ, tapi polanya beda. Kalau pola yang dikembangkan khususnya oleh gereja Betel hari ini, misalnya saya, Ishak Saputra Behi, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru ditenggelamkan, baru diangkat. Pola saya beda. Pertamanya saya sudah perbaharui pola itu. Saya dibaptis begini, sudah, dalam nama Bapa. Angkat lagi.
Jadi saya 3 kali dikubur. Dalam nama Anak. Saya mau tahan satu dapat ini kan, karena saya juga. Lalu diangkat kembali dalam nama Roh Kudus. Nah, alat itu nggak tahu. Angkat kembali. Amin. Lalu dalam perkembangan waktu saudara, saya diberikan mimpi satu kali bahwa Bapak Detan punya rumah waktu itu masih di Naikoten, di bawah daripada gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi beliau ada dengan motor GL apakah pokoknya itu buat memang tua itu lewat Sidang Jemaat Allah. Kebetulan saya sudah di situ waktu itu. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, saya mimpi saudara. Mimpinya begini. Tiba-tiba ini saya seperti orang sadar, tapi sementara saya tertidur. Saya matinya di depan rumahnya Bapak Detan, tapi karena ada pagar, saya ada di dalam. Ketika saya keluar, saudara, saya lihat roh saya, dia muncul ke atas dari dalam tubuh saya. Saya lihat persis. Lalu saudaraku di dalam Tuhan, setelah saya lihat roh saya terpisah dari tubuh saya. Tapi entah bagaimana pengertiannya, saya juga sampai hari ini belum terlalu mengerti. Tiba-tiba kayak ke saya didorong, bukan berkata-kata. Beda, didorong atau sepertinya dikasih instruksi, tapi bukan di dalam kata, tapi sebuah kerinduan yang begitu luar biasa. Saya belum terlalu mengerti, saya belum belajar begini. Lalu saya bilang begini, perbaharui pola baptisanmu. Saya bilang, saya kan sudah dibaptis, ditenggelamkan 3 kali lagi, lama saya di dalam air sedikit. Lalu saudaraku di dalam Tuhan, lalu singkat kata, kerinduan itu tidak hilang. Lalu satu kali saya ngomong dengan Bapak Dadi, ada satu waktu itu di GPI Kebak Saksian yang namanya Pak Dani, bukan Pak Dani GPI, bukan. Ada satu yang tinggi-tinggi, kayaknya orang Timur beliau. Lalu saudaraku di dalam Tuhan saya ngomong, lalu dia bilang baptis ulang. Lalu saya baptis sudah. Saya baptis kali ini beda. Kalau saya tidak salah itu Bapak Pendeta yang baptis saya atau yang lain, saya sudah lupa karena sudah lama sekali. Lalu saudaraku di dalam Tuhan, saya dibaptis seperti yang kita dibaptis sekarang ini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditenggelamkan lalu diangkat. Artinya satu kali dikuburkan, satu kali bangkit bersama Kristus. Kita akan lihat saudara itu sebagai kesaksian saya. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-15 tadi, kita sampai di kata demikian tadi saudara. Demikianlah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Indonesia saudara, ada satu pengertian. Kalau ini tergantung daripada rentetan kalimat. Ada yang bisa kita katakan kalau ada pendahuluannya, demikianlah, itu ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, bisa ada persamaan peristiwa, tergantung daripada kalimat. Tapi setelah saya selidiki dan ada hamba-hamba Tuhan selidiki saudara, kata demikianlah itu pakai dengan cara demikian. Artinya saudaraku di dalam Tuhan, kalau dengan cara demikian, artinya bahwa Yesus dia menetapkan sebuah pola, bukan organisasi loh, bukan gereja Bethel Indonesia lalu menetapkan sebuah pola atau sebuah metode yang harus diikuti oleh, tidak saudara. Ini Kristus berdasarkan kalimat firman Tuhan ini. Dengan cara itulah, artinya dengan metode inilah, dengan pola inilah. Polanya apa? Ditenggelamkan tadi. Bukan
mau lewat dari bawah bendera, bukan. Ditenggelamkan, saudara. Lalu kata yang kedua, yaitu sepatutnya. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, sepatutnya itu sebenarnya, sewajarnya, sepantasnya, seharusnya. Itu artinya begitu, saudara. Jadi kalau kita sambung dengan cara demikianlah, engkau seharusnya, sewajarnya, sepantasnya engkau dibaptis. Lalu yang ketiga, supaya kita jangan terlalu lama, yang ketiga, saudaraku di dalam Tuhan, kita menggenapkan seluruh kehendak siapa? Kehendak Allah. Atau di dalam bahasa Inggris, saya kurang bisa, tapi dalam buku yang saya belajar itu dia sudah tulis, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Memenuhi segala persyaratan kebenaran. Kalau kita mau telusuri semua, saudaraku di dalam Tuhan, baptisan Yohanes dengan baptisan Kristen itu beda. Baptisan Yohanes artinya dia bertobat dan mengakui dosa. Kalau baptisan Kristen saudara, dia lebih lanjut daripada itu, saudara. Lalu kalau kita lihat, saudaraku di dalam Tuhan, dari setiap kata yang saya sudah jelasin dengan saudara tadi, artinya Kristus dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi sesuai dengan pertama Petrus 2 ayat 21-22 tadi, berarti dia dibaptis untuk memberikan dan menetapkan satu pola supaya seluruh orang yang menamakan dirinya percaya sama Tuhan, dia harus ikutin pola ini. Amin. Dia harus mengikuti. Ini bukan pola organisasi. Yang saya belajar ini, saudaraku di dalam Tuhan, dari bukunya, bukan dari orangnya saya belajar, tapi saya belajar daripada buku. Ini orang ahli di dalam bahasa Yunani dan Ibrani, bukan cuma sekedar abal-abal, bukan. Kenapa saya berani kutip? Karena saya dia ada catatkan riwayat hidupnya di situ. Lalu dia sekolahnya bagaimana, dia memang orang Yahudi. Sudah orang Yahudi, dia belajar bahasa Yunani dan Aramaik juga dia belajar, saudaraku di dalam Tuhan. Artinya dengan singkat kata, saya tidak meragukan kebenaran yang saya jelasin kepada saudara dan saya bagikan kepada saudara dengan satu tujuan, bahwa Kristus dia menyerahkan dirinya dengan kesadaran penuh bahwa dia mau menggenapkan seluruh persyaratan kebenaran pada waktu dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Jadi sudah polanya seperti itu, sudah sepantasnya kita menggenapkan seluruh yang Bapa punya mau. Kenapa, saudaraku? Yesus datang dari surga dan pola itu yang dia kasih tinggal buat saya dan saudara. Jadi seharusnya tanpa ada tanya-tanya di belakangnya, kita sudah harus mengikuti pola yang mana yang harus kita patuhi, teladani, contohi, ikuti, terapkan di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama adalah bahwa pola yang sementara saya dan saudara terapkan, terutama bagi saudara adik-adik semua yang akan dibaptis pada tanggal akhir bulan ini kalau saya tidak salah, bahwa baptisan itu ya dan amin. Kita akan lihat, saudaraku di dalam Tuhan, persyaratannya. Kenapa di dalam gereja Betel tidak baptisan anak kecil atau baptisan orang yang sudah tidak ada nafas? Di dalam gereja Betel tidak ada. Mungkin di dalam agama-agama yang lain mungkin ada itu, karena saya pernah dengar. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37.
baca saudara. Dia bilang begini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita lihat penjelasannya, saudara. Ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudara dengar, apa yang membuat mereka terharu, saudara? Kita lihat di dalam ayat yang ke-36. Dia bilang begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan apa? Dan Kristus. Saudara, yang membuat hati mereka disentuh dan dijamah oleh Roh Kudus, saudara, bukan karena apa-apa. Ada pemberitaan Injil tentang hidupnya Kristus, tentang kematiannya Kristus, tentang kebangkitannya Kristus, yang diuntungkan bagi siapapun yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah mereka mendengar itu, saudara, baru mereka mengambil sebuah keputusan. Kita lihat di sini. Kenapa penting, saudara, bahwa sebelum orang menerima baptisan, orang harus dengar dulu pemberitaan tentang Injil Kristus. Kenapa? Supaya jangan jadi formalitas, tapi ada sebuah kebenaran yang dia pegang dari dalamnya, dan itu menjadi modal untuk dia berjalan ke depan. Dan itu sebuah pegangan, saudara, sehingga ada badai ke depan, dia tidak gampang roboh, dia tidak gampang menyangkal Tuhan, karena ada bekal yang dia pegang, yang mencapai rohnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, rohnya terlindungi, terdeteksi dengan darah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, saudaraku di dalam Tuhan, jawab 38, bertobatlah. Artinya, saudara, sebelum engkau dibaptis, ini dasar. Kenapa organisasi Gereja Bethel Indonesia dengan organisasi karismatik yang lain tidak baptis anak kecil? Karena anak kecil itu tidak tahu apa itu bertobat. Ini syarat yang pertama. Bertobat itu di dalam kata bahasa aslinya berubah di dalam cara berpikir, berubah di dalam konsep berpikir, berubah di dalam cara pandang, saudara. Ini penting. Kenapa ini penting, saudaraku di dalam Tuhan? Kalau orang tidak berubah konsepnya, cara pandangnya, pola pikirnya, doktrin-doktrin yang lama dibongkar, lalu doktrin yang menyatakan kebenaran firman Tuhan didisiplinkan ulang, didoktrinkan ulang di dalam cara dia berpikir, saudaraku di dalam Tuhan, dia tidak akan bisa berubah. Kenapa orang Kristen hari ini kita baru lihat dia, saudara, pimpin puji-pujian, haleluya, ini lompat-lompat, nari-nari, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Tahun depan, aduh, sudah berbeda kita lihat. Kenapa? Doktrinnya tidak kuat. Dia akarnya tidak kuat, saudaraku. Kalau engkau mau sungguh-sungguh untuk engkau kuat di dalam Tuhan, pertobatan itu sangat penting. Di dasar yang mana? Kita lihat dasar yang kokohnya, saudara. Di dalam Kisah pasal yang ke-8.
ini perlu dibangun dari situ. Kisah 8 ayat 38-39 saja. 38 dan 39 saja. Saudara lihat di situ. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya dengan Filipus, keduanya turun ke mana? Ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Bukan. Oh, ini di ayat yang ke-37-nya. Mulai 36 saya baca sekali lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37. Jika Tuhan, ini kata Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah apa? Anak Allah yang hidup. Pertobatan dengan percaya ini harus dijadikan satu untuk engkau melangkah ke dalam proses yang berikutnya, saudara. Pertobatan seradikal baik dari dalam kehidupan saudara akan memunculkan buah yang lebat. Tergantung daripada komitmenmu, tergantung daripada bagaimana engkau bertobat radikal, sepenuh hati, sepenuh jiwa, engkau menyerahkan hidupmu, serahkan hidupmu sama Tuhan, atau setengah-setengah, saudara. Kalau yang setengah-setengah akan terlihat nanti dalam perjalanan dia akan kembali lagi ke dalam pola hidup yang lama. Kenapa? Karena pertobatan yang tidak radikal. Perlu radikal, saudara. Kenapa pertobatan itu perlu radikal, saudaraku, di dalam Tuhan? Karena pertobatan itu diambil daripada kata metanoia, berubah cara berpikir. Selain berubah cara berpikir, dia putar haluan. Kalau yang tadinya dia menghadap ke barat sana, barat ya. Lalu sekarang dia menghadap ke timur. Bukan 360, dia kembali lagi 180 derajat. Dia harus berubah, dia harus berbalik. Itu artinya bertobat. Saudara, ini yang perlu saya tekankan. Orang yang bertobat, tabiat lamanya berubah. Orang yang bertobat, kodrat yang lamanya berubah. Orang yang bertobat, manusia lamanya berubah. Kenapa, saudaraku, di dalam Tuhan saya berani berkata itu? Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Roma 8 ayat yang ke-10. Dia bilang begini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Saya mau bilang kepada saudara, ketika Kristus tinggal di dalam dirimu, ada dua hal yang harus muncul di dalam diri saya dan di dalam saudara. Yang pertama, kematian yang manusia lama kita. Kenapa, saudaraku, di dalam Tuhan? Karena di dalam pertama Petrus 2 ayat yang ke-24 dia bilang begini. Saya jelasin dulu supaya saudara punya pegangan. Ayat yang ke-24 dia bilang begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Hidup untuk kebenaran. Makanya, saudaraku, di dalam Tuhan, ketika Yesus tinggal di dalam dirimu, ada dua hal yang harus, tidak boleh tidak, itu harus
Kalau itu tidak bermunculan, itu kesempatan bagi saya dan bagi saudara untuk mengecek ke dalam, introspeksi diri. Lihat ke dalam pribadi, evaluasi pertobatanmu. Kalau dua hal ini tidak muncul, yang pertama, tabiat berubah. Artinya hasrat kita, keinginan kita, reaksi kita terhadap dosa bagaimana? Saudara, saya mau jelasin dulu kata mati. Kata mati itu begini, saudara. Kalau saya dulu, saya orangnya perokok keras. Dalam satu hari itu 4 sampai 5 bungkus. Saya sudah pernah ngomong di sini, tapi tidak ada salah untuk saya ulang. 4 sampai 5 bungkus, saudara, itu sudah menjadi sepertinya itu ketagihan. Bangun, tidak ada yang lain yang saya kerjakan, rokok dulu. Jadi itu sudah sepertinya, sudah seperti itu sudah mendarah daging, sudah. Minum juga, tapi sedikit-sedikit. Nakal. Di PGA itu, saudara, rokok di sini, kami itu buat sebuah pentolan begini. Yang di sini semua ini ada paku. Ada paku semua. Badan saya begini. Sudah dulu memang begini. Lalu di belakang saya penton itu. Kenapa? Karena main batu kroyok. Di sekolahnya pendidikan guru agama Kristen. Tukang rokok, tukang minum, tukang makan lain, main perempuan. Itu kerja saya dulu. Hidup dengan pelacur. Mungkin saudara belum pernah hidup dengan pelacur. Kenakalan saya melebihi batas. Saya hidup dengan dulu. Saudara jangan tangkap hari ini. Beda. Lalu saudara, setelah saya bertobat, saudaraku, ini saya jelasin sama saudara supaya saudara nangkap pengertian yang mendalamnya daripada kata mati. Setelah saya bertobat, ketika itu ada di depan saya, tidak ada tergiur lagi, tidak ada keinginan lagi, tidak ada hasrat lagi, saudara. Itu artinya mati. Kalau saudara masih pingin, ketika ada di pesta, orang bilang, "Papa, sedikit saja." Kan kalau minum sedikit, yang penting tidak mabuk. Alkohol itu tubuh ini butuh. Ini memang dimulai daripada yang kecil-kecil, sudah. Kerikil-kerikil dulu, kumpul, akan menjadi besar, yang akan menggulingkan saudara, yang akan membuat mata saudara kabur, tidak bisa lagi bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bertobat itu artinya mati daripada kodrat yang lama. Lalu setelah saudara mati, pengertian mati tadi itu sudah seperti itu. Dasarnya pengembangannya nanti saudara kembangkan sendiri. Lalu saudara, setelah saudara mati bagi dosa, lalu timbullah sebuah kehidupan bermunculan dari dalam roh saudara. Kehidupan yang penuh kebenaran dan kesalehan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dimeteraikan pada waktu engkau percaya. Efesus 3 ayat 13, 1 ayat 13. Pada waktu engkau percaya, Roh Kudus dimeteraikan oleh Bapa di dalam dirimu, dan itu menjadi sebuah jaminan untuk saudara menerima seluruh janji-janji Tuhan yang dijanjikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Singkat kata saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya ada kematian yang terjadi dalam dirimu. Yang kedua, muncullah kehidupan yang baru, yang cinta kebenaran, cinta damai, cinta murah hati, pingin memberkati orang, pingin bangun bersama-sama dengan orang,
tidak ada iri lagi. Sekalipun ada serangan, tapi kita ada penguasaan diri, sudah. Penguasaan diri itu menjadi kunci untuk saudara tidak terlibat lagi di dalam hal-hal yang menyebabkan saudara mati secara rohani, tidak punya kehidupan untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang bertobat dengan orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana sida-sida dari Ethiopia tadi, sebelum dia dibaptis dia sudah bertobat, sebelum dia dibaptis dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Dan firman Tuhan dalam Matius 16 ayat yang ke-16 berkata bahwa di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya. Artinya begini, dalam pengenalan yang benar itulah gereja Tuhan harus dibangun. Dalam doktrin yang benar itulah gereja Tuhan harus dibangun. Engkau belajar untuk melakukan dari yang sana sampai menjadi benar dan memuliakan Tuhan. Dua poin ini saudaraku di dalam Tuhan. Sebetulnya ada 4 poin, tapi saya minta waktu 5 menit lagi untuk saya jelasin poin ini, saudara. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat 6 dan 7. Roma 6 ayat 6 dan 7. Roma 6 ayat 6 dan 7. Dia bilang begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati di sini kalau dalam terjemahan yang aslinya itu dinyatakan benar. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas. Bebas ini yang dinyatakan benar. Ia telah bebas dari dosa. Ayat yang ke-11. Dia bilang begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang saya mau jelasin, yang saya minta saudara sekitar 5 menit tahu. Kekristenan saudara ini, kita masuk ke dalam makna baptisan. Ketika seseorang dibaptis saudaraku, dia menjadi satu dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Makanya di dalam pertama Petrus pasal 2 tadi dia bilang, ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Artinya saudaraku di dalam Tuhan, pada waktu Yesus Kristus disalibkan, dosamu, tubuh yang lamamu, kodrat yang lamamu, manusia lamamu ada di situ. Seluruh manusia dari awal sampai akhir saudaraku, itu tubuh manusia lama kita, daging lama kita, kodrat lama kita, tabiat lama kita, itu tergantung di kayu salib. Percaya itu, tahu, pandang itu, bahwa engkau sudah mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Orang yang hiduplah yang punya hasrat, orang yang hiduplah yang punya keinginan, orang yang hiduplah yang punya kemauan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, dan segala kebesaran hanya bagi Tuhan. Kenapa? Orang yang hidup. Engkau coba dihidupkan ketika engkau menaruh iman dan percayamu kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 5 ayat 1, ayat yang terakhir untuk kita. Dia bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat, beriman, percaya sungguh-sungguh, menaruh
pandangan Tuhan. Kenapa dinyatakan benar? Karena engkau sudah menyatu dengan apa yang telah Yesus lakukan. Inilah kebenaran secara status. Yang paling terakhir, Ibrani 10 ayat yang ke-10. Memang kita dikejar oleh waktu, saudara ya. Ayat yang ke-10 dia bilang begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan apa? Tubuh Kristus. Saya mau bilang kepada saudara, ketika engkau sungguh-sungguh percaya, bertobat, beriman sama Tuhan, yang pertama yang diubahkan oleh Tuhan adalah engkau mengalami kelahiran baru dan statusmu berubah. Engkau benar di mata Tuhan, engkau kudus di mata Tuhan, engkau menjadi anak pewaris daripada seluruh janji-janji yang ada di dalam Kristus, dan engkau dipercayakan kuasa. Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu, setiap orang yang percaya mereka memiliki kuasa. Kuasa atas apa? Power untuk kita menunjukkan bahwa kita hidup satu oleh karena kasih karunia, untuk hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup untuk mengasihi, hidup untuk menyembah Tuhan, hidup di dalam segala kebenaran firman Tuhan yang ada di dalamnya, saudaraku, di dalam Tuhan. Ini saja firman Tuhan, sekalipun lari-lari, tapi saya percaya ini sudah skema besarnya yang kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau koreksi dirimu